Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Perumpamaan Injil kali ini menunjukkan fakta kunci tentang esensi gereja. Yesus, kepalanya, telah menempatkan gereja untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri sampai hari kedatangan Yesus kembali. Yesus mengharapkan kita untuk menjadi pengurus yang setia dan bijaksana. Tuhan mempercayai kita. Tuhan mempercayai kita untuk setia dan bijaksana. Saudara-saudari, kita memiliki kekuatan untuk menggunakan kehendak bebas kita dan mengarahkan hidup kita sendiri seperti yang kita inginkan. Kekuatan untuk membentuk cara kita berhubungan satu sama lain, dan kekuatan untuk menjadikan dunia ini sebagai rumah yang telah Dia ciptakan untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita dapat dipercaya? Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini juga berbicara tentang mereka yang mengetahui kehendak tuannya. Untuk menanggapi dengan setia kepercayaan Tuhan kepada kita, sangat pentinglah bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan tidaklah selalu mudah. Doa, bacaan rohani, bimbingan rohani yang teratur dapat membantu kita untuk membentuk hati nurani kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, karena Tuhan mempercayakan kita begitu banyak hal, maka kita memiliki tanggung jawab yang besar juga. Di dalam kata tanggung jawab dapat ditemukan kata tanggapan. Perumpamaan hari ini
adalah pengingat bagi kita bagaimana kita menanggapi setiap hari undangan Tuhan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan juga menjaga alam ciptaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda